Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Apakah Anda semua masih semangat atau merasa lapar? Masih Pak. Masih lagi. Semangat atau lapar? Semangat, Pak. Jangan lupa kita belajar materi yang cepat dari cepat. Tapi tentunya dengan belajar materi ini, ya kan. Baik, jadi karena Bapak juga baru masuk, Bapak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu kembali. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih atas menjawab. Semoga yang menjawab mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan surga yang dijawab. Semoga dapat hikmahnya ya. Amin. Baiklah, tentunya kita sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak minta anak-anak jemaah atau jemaah tolong pimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Pak semuanya, Bapak rasa semua telah hadir ya dan telah masuk di kelas ini. Untuk pelajaran kita materi akidah akhlak pada hari ini, Bapak menyediakan beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama ada kisah Abdurrahman bin Auf, dan yang kedua itu ada kisah Abu Dzar Al-Ghifari, dan tentunya ada beberapa materi-materi lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran akidah akhlak. Nah, kita mulai dari kisah Abdurrahman bin Auf. Siapa sih Abdurrahman bin Auf ini? Nah, jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Quraisy. Tentunya apa kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini tentang akidah akhlak? Dan tentunya yang bisa kalian lihat bahwa Abdurrahman bin Auf ini memiliki sifat dermawan. Sifat apa? Dermawan. Ya, dermawan. Abdurrahman ini dikenal dengan kepintaran dia berdagang, kemudian dia memiliki sikap yang dermawan, dan tentunya sering memberikan hartanya atau bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin, dan tentunya untuk mendukung dakwah Islam. Lanjut kepada kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Tentunya dari latar belakang yang kita tahu sama, ini adalah satu sahabat Nabi ya. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini dia dikenal sangat tegas. Dikenal sangat apa? Tegas. Tegas, keras, dan dia memiliki prinsip yang sangat kuat. Nah, perbedaan dari sahabat tadi yang sebelumnya, kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini dia orang yang zuhud. Zuhud itu adalah gaya hidup yang sederhana dan tidak terlalu mencintai dunia. Dijelaskan di depan bahwa dia menghindari kekayaan, padahal dia bisa memiliki harta yang banyak. Namun dia tetap memilih gaya hidup yang sederhana. Itu salah satu patut contoh karena materi pelajaran akidah akhlak dengan kaitan sekarang, manusia sekarang itu suka berfoya-foya dan memberi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, kaitannya dengan Abu Dzar Al-Ghifari ini bahwa ia selalu bersyukur dan melakukan hidup yang seadanya dan sebutuhnya saja. Makanya dijelaskan gaya hidup sederhana dan dia tidak terlalu berlebihan. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi dua sahabat yang tentunya bisa dikaitkan. Yang pertama tadi dari Abdurrahman bin Auf yang kita bisa tiru sifat kedermawanannya, bahwa kita harus bersedekah. Apakah bersedekah itu harus kaya dulu? Tidak. Kita sebagai manusia dalam keadaan apapun, kalau kita bisa bersedekah, maka kita harus bersedekah. Ya. Dan tentu
tentunya tadi kisah Abu Dzar ini yang patut kita contoh adalah sifatnya yang tidak terlalu mencintai dunia. Dan kita tentunya harus bersyukur dan tidak semena-mena dan berlebihan dalam memperoleh sesuatu apabila kita memiliki rezeki yang lebih atau memiliki kekayaan. Oke, lanjut. Bapak akan menerangkan. Nah, di sini ada husnuzon, tawadhu, tasamuh dan ta'awun. Kita mulai dari husnuzon dulu. Bisa dibacakan Ananda Habib di depan itu apa yang dimaksud dengan husnuzon? Berprasangka baik, Pak. Ya, perhatikan apa semua ya. Ya, betul. Husnuzon itu adalah berprasangka baik. Jadi berprasangka baiknya kepada siapa? Tentunya berprasangka baiknya ada dua, hablum minallah dan hablum minannas, yaitu hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Nah, Bapak telah memberikan contoh, yaitu seseorang yang berprasangka baik ketika mengalami musibah bahwa kita itu harus yakin ada jalan keluarnya dan Allah memiliki rencana yang terbaiknya. Tentu kepada manusia juga harus berhusnuzon bahwa kita tidak boleh cepat menilai orang. Kita harus berpikir positif dan tidak boleh berpikir yang buruk kepada seseorang. Ya, bisa dipahami anak ya? Oke. Kita lanjut pada materi tawadhu. Tawadhu ini adalah rendah hati. Bisa bantu Bapak saudari Laila apa itu tawadhu? Itu rendah hati, Pak. Ya, benar, rendah hati. Oke, dari definisi tersebut bahwa tawadhu ini adalah orang yang tidak pernah sombong dan dia tentunya menghargai orang lain. Contoh yang saya Bapak berikan yaitu dari salah satu baginda kita yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini selalu rendah hati meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam. Nah, dari manusia sendiri contohnya adalah ketika kita memimpin sesuatu atau di kalangan organisasi maupun di kalangan kelompok, kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh menyombongkan diri kita. Ya, baik. Lanjut ke materi selanjutnya adalah tasamuh atau toleransi. Nah, tasamuh ini definisinya adalah menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. Apakah toleransi itu hanya berkaitan dengan agama? Tidak. Dari budaya-budaya yang ada, contohnya kita sebagai manusia tentunya diciptakan dalam budaya yang berbeda. Maka kita sebagai manusia apabila memiliki budaya yang berbeda ataupun bahkan bahasa yang berbeda, kita tidak boleh mencela. Kita harus menghargai bahwa setiap manusia itu memiliki daerahnya masing-masing dan budaya ataupun bahasa. Jadi walaupun bahasa kita tetap bahasa Indonesia dan agama kita tentunya banyak ya, tidak hanya Islam saja. Ada beberapa yang berbeda seperti Kristen, Hindu dan Buddha. Kita tidak boleh mencela dan kita harus menghargai apa yang dia miliki dan apa yang dia yakini. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Itu adalah ta'awun, tolong menolong. Tolong bantu Bapak saudari Nasyidah Nisa, apa itu ta'awun? Tolong menolong, Pak. Ya, benar. Nanti dalam membacakan itu ta'awun adalah tolong menolong. Nah, definisi ta'awun itu adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kepada siapapun ya, tapi bukan cuma kepada sesama manusia. Hewan pun boleh. Apa contohnya kepada hewan? Ada yang bisa mencontohkan? Ya, silakan. Ketika kucing tersangkut di pohon, kita harus menolong kucing itu. Nah, larangan dari mana? Saling menolong dan tetangga Pak, seperti tetangga kesusahan kita ada beras, kita kagak ada yang dikasih kepada tetangga. Ya, itu manusia ya. Terima kasih teman-teman. Betul juga disampaikan saudari yang tadi. Contoh lainnya adalah ketika kita sudah makan dan ada kucing yang kelaparan, kita memberikan separuh makanan kita. Itu bisa dijadikan contoh ya. Nah, tentunya dalam tumbuhan apakah ada? Ada. Yaitu adalah ketika
ketika tumbuhan itu mau tumbuh, kita tidak boleh sembarangan memetiknya. Dan kalau bisa ketika kita merawat tanaman tersebut, kita menolongnya untuk merawatnya, seperti menyiraminya, memupuknya, dan jangan kita merusak tumbuhan tersebut. Ya, jadi definisi tolong menolong itu adalah ada 3 makhluk yang tadi Bapak telah sampaikan, bukan kepada manusia saja, yaitu pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oke. Karena materinya sudah habis, Bapak akan membuat sebuah game. Nah, ada yang tahu permainan TikTok tuh? Jadi permainan TikTok tuh itu ini. Kalau dia segaris berarti nah. Jadi games yang akan Bapak buat ini adalah Bapak tidak akan menggunakan 2 tanda ini, tapi Bapak hanya menggunakan 1 tanda ini saja. Jadi caranya adalah, mohon perhatikan, apabila Anda bisa menjawab 3 pertanyaan, itu akan dianggap sebagai pemenang. Paham? Nah, dari kotak-kotak yang Bapak buat ini akan diisikan pertanyaan. Tentunya jawaban yang benar akan dibuat silang. Paham ya? Oke. Silakan bentuk 1-2 kelompok saja. 1 kelompok 3 orang. Kumpul, silakan. Oke. Memang telah membentuk 3 kelompok. Berarti sekarang kita masuk ke tanya jawab. Pertanyaannya akan Bapak yang menyampaikan dan kalian akan menjawab dari materi yang telah Bapak sampaikan. Paham ya? Oke. Yang pertama yaitu kalian mau pilih kotak berapa? Dari kelompok Pertama. Oke, silakan. Kelompok pertama mau pilih kotak nomor berapa? Kalau nomor 5. Nomor 5. Oke, pertanyaannya, apa yang bisa kita terapkan dari kisah Abdurrahman bin Auf tadi? Ayo. Siapa? Ya silakan. Tidak terlalu kita mencintai dunia. Kisah Abdurrahman bin Auf. Oke, salah. Tidak salah. Abdurrahman bin Auf memiliki sifat dermawan. Ya, nah, 100. Itu telah. Oke. Berarti ini untuk kelompok 2. Ya, kita berlanjut kepada kelompok 2 tadi. Kelompok pertama tidak mampu menjawab. Tetap semangat ya. Semangat? Oke, pertanyaan kedua. Mau kotak nomor berapa? 3, Pak. 3. Oke. Pertanyaannya adalah apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Ya, betul. 100. Oke, ayo silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ya. Kalau misalnya gagal berarti kalah ya. Nah, oke. Baik. Ini kita main cepat. Siapa cepat? Dia dapat. Berarti Bapak akan memulai dari kotak 1, 2, 4, 6, 7, 8 dan 9. Nah, kita mulai dari kotak 1. Siapa cepat dia dapat ya. Oke. Belum. Sabar ya. Dalam semangat kalian ya. Oke, pertanyaannya. Sebutkan contoh tawaduk. Ya, silakan. Muhammad yang selalu rendah hati meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam. Yeah. Dari kelompok 2. Ini belum ya? Ya harus garis. Oke. Ayo kelompok 1 sama dengan akan menjawab, harus menutupin karena kalau satu kali lagi kelompok
berdua akan memenangkan gamenya. Semangat kelompok 1 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa itu definisi tasamu? Sama, silakan. Ya, apa? Toleransi. Ya, pengertiannya. Kita saling menghargai perbedaan. Ya. Ini ada perlawanan dari kelompok 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke kotak nomor 4. Berurutan kita. Sabar. Tadi dari sini semua ini. Oke. Tolong berikan. Ayo berikan apa? Berikan contoh dari kesanmu. Oh ya, silakan saudari. Ya, silakan Bapak Pio. Berdampingan secara damai dengan tetangga yang berbeda agama. Betul, ya. Kelompok 2. Oke. Lanjut. Yaitu Nomor 6. kotak nomor 6. Ya, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya dari pengertian ta'awun. Belum. Sabar, belum. Oke. Dari pengertian ta'awun ini sebutkan 2 makhluk hidup yang patut kita tolong. Silakan. Dua makhluk hidup yang wajib kita tolong. Ya. Kucing, Ya. manusia. Ya, benar, boleh lah. Boleh lah ya. Oke. Nah, ayo. Pertanyaan terakhir. Siap ya? Oke, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam kisah Abu Dzar Al-Ghifari? Saya Pak. Adalah kelompok pertama. Yaitu bersedekah walaupun sudah kaya dan sebelum kaya pun tetap bersedekah. Nah, saya Pak. Ini walaupun kaya raya. Oke, yang benar adalah kelompok. Abu Dzar Al-Ghifari itu orang yang zuhud dan tidak terlalu cinta dalam dunia. Sedangkan orang yang bersedekah itu adalah kisah dari Abdurrahman bin Auf. Oke, paham ya? Ya. Ayo. Belum, masih ada 2 kotak lagi. Ya udah, kita langsung saja ke nomor 9. Ayo. Bisa. Ya, pertanyaannya. Simak ya. Yaitu apa contoh dari tasamu? Saya Pak. Ya, Hidup berdampingan secara damai dengan tetangga yang berbeda agama. ya benar. Jadi yang menang adalah kelompok 2. tepuk tangan teman-teman. Kelompok 1 juga sudah bagus ya, telah berusaha menjawab untuk menjadikan Evan semangat untuk belajar kita semua. Oke? Oke? Bapak Rara sudah cukup dari pembelajaran tadi. Bapak harap dari materi tadi Anda semua dapat menerapkan kehidupan sehari-hari dan tentunya dari sikap-sikap yang harus kita pelajarin, kita harus menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita, karena ini berkaitan pelajaran dengan akidah Oke, terima kasih yang Bapak ucapkan pada Anda semua. Bapak rasa sudah cukup ya, dapat dipahami sangat-sangat jelas, dan Bapak akhiri dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.